إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa hadir di majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita ingatkan bahwa kita berada di bulan Dzulqa'dah yang merupakan salah satu al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan dosa-dosa di bulan-bulan ini. Allah berfirman, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan ini. Menzalimi diri artinya melakukan dosa-dosa. Karena setiap dosa yang dilakukan oleh manusia sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepada dirinya. Karena dirinya ini dia harus jaga dari segala kejelekan-kejelekan yang dapat membinasakannya di dunia dan di akhirat. Namun dengan ia melakukan dosa-dosa itu, dia tidak menjaga dirinya. Dia begitu khawatir akan masuk angin ketika hujan turun, maka dia pakai jas hujan, pakai jaket dan yang lain-lainnya. Namun dia tidak menjaga dirinya dari api neraka, wal'iyadu billah. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Di antara, jadi Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan dosa-dosa, berarti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Dan ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita pada malam ini, kita berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, mendengar ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, azakumullah. Pada malam ini insyaallah kita masih berkaitan tentang bantahan Syekh terhadap orang-orang yang mengatakan tidak perlu kalian atau tidak usah kita bicarakan masalah merapikan saf karena kita menghadapi musuh yang sangat besar. Ya. Ini adalah hal-hal yang kecil. Ada hal-hal yang sangat besar. Karena apabila kita mencegah orang-orang dari pelanggaran-pelanggaran yang kecil ini, maka hati kita akan pecah. Sementara kita butuh untuk bersatu agar kita menghadapi musuh yang besar. Bagaimana kita akan bersatu? Ya,
selama kita masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengatakan jangan mencegah kemungkaran dulu, karena kita sedang menghadapi musuh yang sangat besar. Mereka lupa bahwa musuh itu tidaklah mereka mengalahkan kita, melainkan karena kita melakukan dosa-dosa yang begitu banyak. Kemudian akhwani fi din azakumullah, lalu Syekh membawakan kita contoh bagaimana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu di saat dia ditikam, perutnya sobek, ususnya sobek, dia tidak lupa untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Ya. Dia melihat seorang pemuda yang jubahnya menutup mata kakinya, lalu ia memanggilnya dan mengatakan, "Ya ibna akhi, irfa' thawbak." Angkatlah bajumu. Ya. Jangan sampai menutup mata kakimu. Fa innahu anqa li thawbik wa atqa li rabbik. Karena yang demikian itu lebih suci bagimu dan lebih bertakwa bagi Tuhanmu. Jadi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi yang seperti itu, dia tidak meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, meskipun itu di mata orang banyak adalah hal yang kecil. Ya, kalau sekarang kita praktekkan apa yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, pasti banyak orang yang menolak. Jangan bicarakan ini dulu. Jangan bicarakan masalah jenggot. Jangan bicarakan masalah isbal. Jangan bicarakan ini. Sementara karena kita ingin mendirikan negara Islam. Ya subhanallah. Bagaimana negara Islam itu akan tegak sementara kemungkaran-kemungkaran merajalela di sana sini. Ya. Kalau hal-hal yang kecil-kecil ini saja tidak bisa kita hilangkan, lalu bagaimana dengan yang besar itu? Itu yang terakhir kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan ayo ikhwah. Innahu ya'muru bi raf'ith thawb wa taqsiril izar. Lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia memerintahkan anak muda itu agar mengangkat bajunya, ya, wa taqsiril izar, dan memendekkan sarungnya. Dalam kondisi yang seperti itu, ya, tidak menghalanginya untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Ya. Karena itu merupakan kewajiban pemimpin. Ya. Seorang pemimpin dia harus menggiring rakyatnya kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, seorang pemimpin tidak boleh dia tidur. Jangan sampai dia nyenyak tidur sementara rakyatnya menderita, rakyatnya sengsara. Jangan dia enak-enak makan sementara rakyatnya sengsara, menderita. Ya. Jangan sampai dia memakai baju yang indah, yang bagus, yang mahal, sementara rakyatnya kesulitan dan sengsara. Kemudian, hal da'a bi da'watihi hadhihi wa huwa ya'kulu at-ta'am wal fakiha wal halwa. Apakah Umar bin Khattab ketika dia menyuruh anak muda itu, angkat bajumu, jangan sampai dia menutup mata kakimu, karena Umar tahu kalau itu adalah dosa. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma asfala minal ka'bain fa finnar, yang di bawah mata kaki maka di neraka tempatnya. Ini suatu kemungkaran. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak mengatakan jangan cegah orang yang isbal karena pasukan Romawi, pasukan Persia sedang mengintai kita. Ya. Dan mereka senantiasa mengintai. Jadi, apakah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mencegah kemungkaran ini dia sedang makan buah-buahan, sedang makan kue? Tidak. Tapi dalam keadaan tertikam, perutnya sobek, ususnya sobek. Air diminum, keluar lagi air yang diminum. Madu yang susu yang diminum, keluar lagi susu yang diminum itu. Karena sudah sobek, ayo ikhwah. Ya.
Namun itu tidak menghalanginya untuk menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Ya. Dengan demikianlah dengan prinsip yang seperti itulah mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berhasil menaklukkan negara superpower di zaman itu dalam waktu yang sangat singkat. Ya, mereka menang, mereka berhasil menaklukkan dua negara superpower itu bukan karena kekuatan mereka, ya, tapi karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala membantu mereka meskipun jumlah mereka sedikit. Kemudian persenjataan mereka apa adanya, mereka dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga demikian. Ya. Kalau kita mau kuat, mau dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, mau mengalahkan musuh, ya, laksanakan perintah-perintah Allah, jauhkan larangan-larangan Allah, ya. Karena kemenangan itu ada di tangan Allah, bukan di kekuatan kita, bukan di kepintaran kita, tapi ada di tangan Allah. Allah yang berikannya kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Kemudian kata Syekh, la innahu yad'u li da'watihi tilk wa huwa fi akhtaril ahwal. Tidak, dia tidak sedang makan buah-buahan, dia tidak sedang makan kue, tapi dia menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar dalam kondisi yang sangat-sangat membahayakan. Lagi sebentar sebentar nyawanya akan melayang. Ususnya sobek ayyuhal ikhwah. Ya. Dan kedokteran di zaman itu tidak secanggih zaman sekarang ini. Ya. Kemudian yaqulu maqulatahu hadhihi wal muslimuna fi karbin syadid wa alamin 'amiq. Ya. Dia mengucapkan kata-katanya itu dan kaum muslimin berada dalam kesusahan yang luar biasa, kesedihan yang sangat mendalam. Ya. Dia tidak hiraukan dirinya, ya, tapi dia cegah kemungkaran yang ada di depannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman." Ya. Kemudian yaqulu maqulatahu wa huwa yastaqbilul maut wa yuwaddi'ul haya. Dia mengucapkan kata-katanya itu sementara dia menghadapi kematian dan akan meninggalkan dunia ini. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kalau Umar bin Khattab tidak mengucapkan kata-katanya itu, ditanya dia nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kamu diam di saat engkau mampu mencegah kemungkaran itu?" Ya. Itu yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana dia akan menjawab? Sementara dia mampu mencegah kemungkaran itu, lalu dia tidak cegah. Kita juga akan ditanya ayyuhal ikhwah. Ya. Betapa banyaknya kemungkaran-kemungkaran yang bisa kita cegah, namun kita tidak mencegahnya. Ya. Nasallallahu salamal afiyah. Setidak-tidaknya kita tinggalkan tempat itu kalau memang kita tidak bisa mencegahnya dengan tangan, lidah. Ya. Seringkali diundang ke pesta perkawinan, Masya Allah musiknya hingar-bingar. Ya. Enak saja dia makan. Ya. Nanti kalau pengajian dia paling depan. Salat jamaah dia di belakang imam. Jenggotnya Masya Allah luar biasa. Tapi ketika diundang, afwan antum jangan tersinggung ya. Ya. Kalau tersinggung gak apa-apa. Ya. Enak saja dia makan. Ya. Sementara musik sedang dimainkan, kemudian ada nyumbang lagu, ada nyumbang ini. La haula la quwata illa billah. Ya. Nasallallahu salam al-af. Jadi ikhwan fillah nasakumullah. Kapan Islam bisa kuat? Kapan kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita? Sementara kemungkaran yang kecil saja tidak bisa kita kalahkan. Ya. Kemudian innal muslimina mashghulun bi amril khilafah.
Kaum muslimin sedang memikirkan masalah khilafah. Siapa jadi khilafah sekarang? Apabila Umar bin Khattab meninggal dunia. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak memikirkan hal itu. Dia tahu kaum muslimin sedang sibuk. Siapa sekarang menjadi khalifah? Namun Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ada kesibukannya, ada pikiran yang luar biasa yang mengganggu pikirannya. Apa itu? Kemungkaran yang ada di depannya. Apa kemungkaran? Orang main gitar di saat orang azan? Tidak, hanya orang anak muda yang isbal. Sekarang ayo ikhwah, kalau kita jadi makmum, imamnya isbal, bisa kita mundur pak? Gak ada yang bisa sekarang. Ya, gak bisa kita sekarang ini. La ilaha illallah. Padahal dia jadi imam salat, ya, isbal. Gak bisa kita cegah. Kita mencegah dia, kita dikeroyok sama orang sekampung. La ilaha illallah. Kapan kita akan menjadi bangsa yang kuat? Ya, kalau kemungkaran yang kecil saja tidak bisa kita cegah dia. Kemudian, innahum mashghuluna bi musibatin 'azimah. Mereka sedang sibuk dengan musibah yang sangat besar. Namun satu pun di antara mereka tidak ada mengatakan, ya Umar diam. Ya, engkau dalam keadaan kondisimu yang sedang parah ini, diam sudah. Tidak ada yang berani mengatakan demikian. Karena mereka tahu ini adalah hak. Ayo ikhwah, lebih baik kita dibom kemudian kita lebur, hancur lebur jasad kita, namun kita mati dalam keadaan beriman, daripada tidur di kasur yang empuk, bantal yang empuk, naik kendaraan yang mahal, rumah yang mewah, tapi tidak berada di atas iman. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sering kita sampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusyrikanna billah, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Wa in qutti'ta au hurriqta, meskipun engkau dicincang-cincang dan engkau dibakar, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hiduplah, ya, dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan beriman meskipun engkau dicincang-cincang dan dibakar. Ya, itu lebih baik daripada engkau hidup di atas kesyirikan, rumahmu bagus, kendaraanmu bagus, istrimu cantik, makanan minumanmu bagus, tapi engkau musyrik, tidak ada gunanya itu. Ya. Kemudian, jadi innahum mashghuluna bi musibatin 'azimah. Para sahabat pada saat itu mereka sedang sibuk dengan musibah yang sangat besar. Abbar anha Amr bin Maimun biqaulihi. Ya. Kesibukan sahabat ini, kesusahan sahabat yang begitu besar, diungkapkan oleh Amr ibn Maimun. Dia mengatakan, wa ka'anna an-nas lam tusibhum musibatun qabla yaumi idz. Seolah-olah para sahabat belum pernah ditimpa oleh musibah seperti hari itu. Ya. Yang mati ini, yang akan meninggal dunia ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Siapa tidak mengenal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Yang mengatakan, kalau saya tidur di malam hari, saya akan abaikan hak Allah. Saya akan sia-siakan hak Allah. Kalau saya tidur di siang hari, saya akan abaikan dan saya akan sia-siakan hak rakyat saya. Berarti kapan dia tidur itu, ayo ikhwah? Ya. La ilaha illallah. Pernah juga kita sampaikan, Umar bin Khattab yang keliling, dia ngeronda. Lalu dia temukan apa? Semua lampu-lampu sudah padam, ada satu lampu yang belum, masih nyala. Kemudian dia ke sana, ke tempat ke rumah yang masih menyala itu. Lalu dia dengar percakapan antara seorang ibu dan putrinya. Ibunya mengatakan, nak, campur susu itu dengan air supaya dia menjadi lebih banyak. Kalau lebih banyak kan lebih banyak untungnya jadinya.
Anaknya mengatakan, "Bu, apa ibu tidak tahu kalau Umar bin Khattab sudah bikin aturan tidak boleh mencampur susu dengan air?" Ibunya mengatakan, "Campur aja nak, toh juga Umar tidak tahu." Dikira Umar tidak tahu, padahal Umar sedang duduk di mana? Di bawah jendelanya, duduk dia istirahat. Ya, karena ada dia dengar percakapan ini. Apa kata putrinya itu? "Bu, kalau Umar tidak tahu, Rabbu Umar tahu, Tuhannya Umar tahu." Ya. Jadi maksudnya ya ikhwah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di malam hari dia ngeronda. Dia keliling melihat rakyatnya. Ya. Kemudian jadi kata Amr bin Maimun menggambarkan tentang kesusahan para sahabat pada saat itu, wa ka'anna an-nas lam tusibhum musibatun qabla yaumi idz. Orang-orang pada saat itu seolah-olah tidak pernah tertimpa oleh musibah seperti itu. Ya. Qalaha fi waqtin tu'ina fihi min as-sahabati 13 rajulan. Di hari itu dia mengucapkan kata-katanya ini. Di hari ada 13 sahabat yang ditikam oleh siapa? Siapa namanya orang itu? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Ya, orang Syiah mengatakan apa? Kalau disebut namanya mereka mengatakan apa? Ridwanullah, bukan radhiyallahu, bukan satu. Ridwanullah. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi Ridwanullah alaihi. La ilaha illallah. Membunuh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga, dikatakan ridwanullah alaihi. Bagaimana kita bisa sejalan sama orang-orang seperti ini, ayo ikhwan? Bagaimana kita bisa bersaudara dengan orang-orang seperti ini? Ya. Abu Bakar dilaknat, Umar dilaknat, ya, Aisyah dilaknat. Aisyah ini istrinya Rasulullah SAW dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang luar biasa. Qat'allah lisanahum. Ya, nas'alullah salam al-afi. Bagaimana kita bisa bersaudara dengan orang-orang seperti ini? Ya. Namun sekarang doakan mereka biar mereka menang melawan Amerika dan Israel. Bagaimana kita doakan? Orang yang melaknat Abu Bakar, melaknat Umar dan melaknat Aisyah radhiyallahu taala anha. Nasallallahu salamana. Ya. Jadi 13 orang ditikam, namun mata minhum sab'ah, yang mati 7. Ini Abu Lu'lu'ah Al-Majusi yang dikatakan ridwanullahi alaihi. Semoga Allah meridainya. Gimana membunuh orang yang terbaik di zaman itu, dikatakan semoga Allah meridainya. Dan ikhwani fiddin asakumullah, dia mati di Madinah kemudian dikuburkan di Madinah. Kok ada kuburannya di Najaf di sana? Masya Allah. Kemudian hadzal halul alim wal wad'ul asib lam yamna Umar an yanha 'an raf'i thawb aw ya'muru bi taqsiri izar. Ya. Kondisi yang menyakitkan ini, ya, kondisi yang sulit ini tidak menghalangi Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu hanya sekedar menyuruh anak muda itu, angkat bajumu ini, jangan sampai dia menutup mata kaki, karena itu lebih suci bagi bajumu dan lebih bertakwa kepada Tuhanmu. Ya. Kalau di zaman sekarang pasti mereka akan mengatakan, "Nahro, jangan bicarakan dulu ini. Ya, kita sedang menghadapi musuh besar. Ya, bagaimana kita akan menang melawan musuh yang besar ini sementara musuh-musuh yang kecil ini aja nggak bisa kita kalahkan?" Ya. La ilaha illallah. Apalagi sekarang dengan ada kejadian perang di
ya perang Iran sama Yahudi dan Amerika ini, semakin banyak kesana kemari mereka bicara, ya, doakan mereka membantu Palestin. Mana membantu Palestin, ayo ikhwan, la ilaha illallah. Nanti menyimpang pengajian kita ini. Fa kaifa biman yaqul laisa al-an waqtun nahi an isbal thiyab. Lalu bagaimana dengan orang-orang sekarang mengatakan ini bukan waktunya engkau melarang orang-orang mencegah dari isbal, bukan saatnya, ya. Bahkan meminta agar didoakan setiap saat agar Allah Subhanahu wa taala memenangkannya. Kalau dia menang dan berkuasa, mungkin Ahlus Sunnah pertama yang akan dihabisi oleh mereka ini. Walan nahyu 'anil bid'ah. Bukan saatnya kita melarang orang mengerjakan bid'ah. Ya. Saatnya kita bersatu. Bagaimana kita bersatu, ayo ikhwah? Yang bisa menyatukan kita ini adalah akidah. Ya, yang penting itu adalah penyatuan hati, bukan penyatuan badan. Lihat orang-orang bangsa Arab, mereka perang sampai 100 tahun lebih, mereka perang gara-gara hal yang apa? Yang sepele. Terus mereka perang, ya. Bahkan mereka pesan kepada anak-anaknya, nanti kalau bapak mati lanjutkan lagi peperangan ini. Al-Aus wal Khazraj, mereka nggak ada berhenti-berhentinya, mereka perang. Ya, apa yang menyatukan mereka? Yang menyatukan mereka adalah akidah yang benar ini, akidah sahihah. Ya, Allah yang menyatukan mereka dengan akidah yang benar ini, sampai mereka menjadi orang-orang yang bersaudara, yang hebat persaudaraannya. Tidak pernah terjadi dalam sejarah persaudaraan yang lebih hebat daripada persaudaraan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, di zaman sekarang mana ada seorang mengatakan, ya fulan, saya punya rumah 2, lihat mana yang kamu inginkan. Ada di zaman kita mengatakan demikian? Gak ada. Kemudian yang mengatakan, ya fulan, istri saya 2, ya, lihat yang mana yang kamu sukai, saya ceraikan dia, nanti apabila habis iddahnya nikahi dia. Ada di antara antum yang begitu, ayo ikhwan? Gak akan ada. Ya. Kemudian dia mengatakan, ya fulan, harta saya banyak, mari kita bagi-bagi, apa namanya, sama-sama setengah. Ya. Namun ini sahabat ini luar biasa. Dia tidak orang yang apa istilahnya zaman sekarang ini, materialistis. Nah, ini kesempatan ini, saya dapat rumah gratis, istri gratis, kemudian dapat modal lagi. Dia tidak mengatakan demikian. Dia tidak apa? Materialistis. Justru dia mengatakan, barakallahu fiik wa fi malik wa ahlik. Semoga Allah memberkahi hartamu, ya, dan keluargamu. Tunjukkan saya pasar. Dia tidak mengambil kesempatan ini, ayo ikhwan. Jadi ikhwani fi din azakumullah, mana ada persaudaraan seperti itu? Padahal dulunya mereka saling galah itu. Perang, enggak berhenti-berhenti mereka perang. Disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akidah yang benar ini. Ya. Kalau kita mau bersatu sekarang, bersatulah sebagaimana Rasulullah SAW menyatukan mereka. Mereka disatukan dengan apa? Dengan akidah yang benar. Kita juga kalau mau bersatu dengan akidah yang benar. Enggak mungkin partai akan menyatukan kita, ya, atau yang lain-lainnya, tidak bisa. Yang menyatukan kita adalah akidah yang benar. Ya, enggak apa-apa kita kumpul semuanya. Bagaimana kita kumpul? Ini tasawufnya ini tarekatnya ini kesana, bagaimana kita akan kumpul? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a." Ya Muhammad, kalau engkau infakkan seluruh yang ada di bumi ini untuk menyatukan mereka, ma allafta bainahum walakin Allah allafa bainahum. Engkau tidak bisa menyatukan mereka, Allah yang menyatukan mereka. Ya, disatukan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan akidah yang benar ini. Ya, sehingga begitu mereka mengenal akidah yang benar ini, lihat bagaimana jadinya mereka, sahabat-sahabat ini. Ya, penting sekali antum baca-baca tentang sirah sahabat, ya ikhwan. Kemudian
Walal hathu 'ala al-akhdhi bi sahih al-hadits wa tarki dha'ifih. Mereka tidak mengatakan ini bukan waktunya mengajak orang untuk berpegang dengan hadis yang sahih, meninggalkan yang lemah. Bukan saatnya sekarang ini. Saatnya kita bersatu. Ya. Selalu dikatakan demikian ya ikhwan. Mana hasilnya dari itu coba? Ya. Kalau tidak bersatu di atas akidah, tidak mungkin kita akan bersatu. Dari dulu kita mendengar, ayo kita bersatu, bukan saatnya ini. La ilaha illallah. Wala takallumu an amsal hadhihi al-mawdu'at. Bukan saatnya kita bicarakan hal-hal yang seperti ini. Fa'tabiru ya ulil albab wal absar. Ya. Jadikanlah ini sebagai pelajaran wahai orang-orang yang punya akal. Kaum muslimin tidak bisa mereka bersatu kecuali di atas aqidah yang benar. Hadhihi hiya suratu sahihah li ta'zimillah. Ini adalah gambaran yang benar, ya, bagi seorang pemimpin yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi seperti itu pun dia tidak lupa untuk menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kondisi seperti itu. Dan kita sekarang banyak sekali kemungkaran-kemungkaran yang ada di depan kita tidak bisa kita cegah. Lihat betapa banyaknya orang-orang yang tidak naik salat berjamaah. Ya. Dia dengar dengan jelas hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jerang-jereng main gitar. Yang satu main main catur, yang satu main remi. Seandainya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu hidup, kira-kira diapakan orang-orang ini? Dijadikan sate mungkin mereka ini. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika dia berkunjung ke Makkah, lalu dia mengatakan, kenapa kok banyak yang tidak naik salat berjamaah? Gara-gara satu atau dua orang yang tidak naik salat berjamaah, akhirnya ada yang ikut-ikutan. Ya. Lalu Umar mengancam, siapa yang tidak naik salat berjamaah, saya potong lehernya. Umar enggak main-main ayuh ikhwan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Idza takallama asma'." Kalau dia berbicara semua orang dengar. Enggak ada yang berani membangkang. Ya. Wa idza daraba auja'. Kalau dia mukul orang kebelinger. Dipukul sama Umar, tangannya, telapak tangannya seperti dua orang laki-laki. Kalau dia naik keledai, kakinya nyentuh dia. Kan kalau kita didempelak melisat kita sebenarnya. La ilaha illallah. Lalu dia lihat orang-orang yang nongkrong ini, masya Allah. Lah, begitu kondisi kita mau mendirikan negara Islam. Ya akhi, jangan mimpi ya. Ini namanya mimpi di siang bolong namanya ini. Ya. Kita mengajak orang kepada tauhid, Wahabi. Ya, ajak orang untuk merapikan saf, ini Wahabi. Ya. Jangan isbal, ini Wahabi. Jadi Rasulullah itu Wahabi. Nasallallahu salam al-afiyah. Kemudian hadhihi hiya suratu sahihah li ta'zimi awamirillah. Ini adalah gambaran yang benar, ya, tentang pemimpin yang mengagungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Idza kunta mimman ya'tazzu bi Umar radhiyallahu taala anhu, kalau engkau termasuk adalah orang yang cinta kepada Umar bin Khattab, bangga kepada Umar bin Khattab, dan kita insyaallah Ahlus Sunnah kita bangga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan kita cinta kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, meskipun banyak orang-orang membenci dan mencaci makinya, semoga Allah Subhanahu wa taala menggunting lidah mereka. Ya. Orang yang dipuji oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicaci maki. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, insyaallah kita semua mencintai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena membenci sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah nifaq. Cinta kepada mereka tanda keimanan. Ya. Jadi, idza kunta mimman ya'tazzu bi Umar radhiyallahu taala anhu, kalau engkau termasuk adalah orang yang cinta kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, fa hadhi huwa sabiluhu.
Ini jalannya Umar. Ya. Cegah kemungkaran-kemungkaran dalam kondisi apapun. Dia sebentar lagi meninggal dunia, tetap menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Wa hadhihi tariqatuhu, ini jalannya Umar. Ya. Di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan musuh-musuhnya takut kepadanya. Kalau kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka musuh-musuh itu tidak akan takut kepada kita. Kemudian sabiluhu ta'dhim awamirillah. Jalannya Umar, ya, metode yang diterapkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu dalam hukum negaranya adalah yaitu takut kepada Allah, jalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tariquhu ta'dhimu awamirir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jalannya Umar, ya, dalam mengelola negaranya adalah menjalankan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu la yuqassimu ad-din ila qushurin wa lubab. Umar radhiyallahu taala anhu tidak membagi agama ini ada yang kulit, ada yang isi, seperti orang-orang sekarang ini. Ya. Merapikan saf, ini kulit, jangan dibicarakan dulu ini. Ya. Intinya apa? Jadikan negara Islam. Ya. Ajak orang untuk melihara jenggot. Ini lendongnya ini. Ini kulit ini, jangan dibicarakan ini. Ya. Ajak akhwat-akhwat, ummahat-ummahat untuk memakai hijab. Bukan saatnya ini. Jangan bicarakan ini. Ini adalah kulitnya ini. Ya, intinya tegakkan hukum Islam. Bukankah jenggot ini juga hukum Islam? Merapikan saf juga hukum Islam. Ya, mengajak ummahat-ummahat agar mereka berhijab dan berniqab juga hukum Islam. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi lihat ayo ikhwah, kalau orang sudah punya hawa nafsu dan ambisi yang besar, enggak, akalnya kurang sehat jadi. Ya. Demo-demo, apakah itu syariat Islam itu? Sedikit-dikit demo, dikit-dikit demo. Innaha ta'atu lillahi subhanahu fi kulli amrin balaghahu min kitabillahi ta'ala aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ini adalah merupakan bentuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada setiap perintah Allah yang sampai kepadanya atau setiap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepadanya, dia langsung terapkan, dia langsung tegakkan. Ya. Makanya sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka merasa aman, tenang di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum. Ya. Sekarang luar biasa ya ikhwah, kota amal pun dicuri. Dicuri kota amal. La ilaha illallah. Nasallallahu salamah. Kalau dulu orang takut ke masjid, enggak berani mengganggu apa-apa di masjid. Sekarang luar biasa imannya orang sekarang, sampai kota amal pun dicuri. La ilaha illallah. Digembok, dirusak gemboknya. Ayo, apakah orang-orang seperti ini akan mendirikan negara Islam ya ikhwah? Ya, mereka tahu kalau masjid ini adalah Baitullah, rumahnya Allah. Ya, kota amalnya dicuri. Rumah Allah, kota amalnya dicuri. Ya, la ilaha illallah. Kalau dia naik jadi pejabat, apa yang akan dicuri oleh orang seperti ini ya ikhwah? Nasallallahu alaihi wasallam. Habis waktunya Jin. Baik. Kam tarakna katsiran min al-awamir bihujjatil inshighal bil jihad. Betapa banyaknya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita tinggalkan dengan alasan berjihad. Berjihad. Ya. Jihad itu ada fiqihnya ya ikhwan. Ada ilmunya. Ya, ada syarat-syaratnya, ada dhawabitnya jihad itu. Kalau syarat-syaratnya tidak dijalankan, dhawabitnya tidak ditegakkan, ya, maka bukan jihad, jadinya jahat jadinya ya ikhwan. Ya. Orang berjihad di jalan Allah, dia berjihad di jalan Sudirman.
bawa bom, mau lempar bom ke sana kemari. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian kami i'taradna ala man yanha an bid'in wa dhalalat. Betapa seringnya kita mencegah, melarang orang-orang yang mencegah bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Bukan hanya sekedar dicegah, bahkan dipenjarai. Ya. Padahal dia tidak berzina, dia tidak mencuri, dia tidak minum khamr. Dia mencegah, dia melarang orang melakukan bid'ah. Tapi begitu ujian yang dia dapatkan. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah umurnya habis di penjara, di medan pertempuran, dan habis mengarang apa? Mengarang kitab. Ya. Yang memasukkannya ke penjara siapa? Ahlul bid'ah. Ya, selalu dibantah mereka. Bahkan di penjara, ketika nggak boleh dia bawa buku, bawa pulpen, di tembok dia tulis. Jadi mereka mengatakan Ibnu Taimiyah ini di luar penjara, di dalam penjara tetap dia bikin kita sakit hati. Larang dia, nggak boleh dia bawa buku, bawa pulpen, masuk ke penjara. Terakhir kali dia tanpa buku, tanpa pulpen, di tembok dan nulis. Luar biasa. Ya. Habis itu suaranya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin.